Halo anak Miss, buah hati, buah jantung, buah jiwa. Kita akan mulai pelajaran kita mengenai turunan seperti biasa. Ini gampang kok ya kan? Jadi catat dan dipahami. Oke, play. Kita akan belajar mengenai turunan perkalian dua fungsi. Nah, di sini maksudnya jika ada suatu fungsi yang dikalikan, maka cara menurunkannya seperti ini. F aksen X sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Nah, kita langsung ke contoh supaya kalian mudah untuk memahami. Nah, contoh soalnya itu misalnya seperti ini. Y sama dengan 2X tambah 3 dikali 3X tambah 2. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah ajarkan mengenai bagaimana menurunkan fungsi aljabar. Nah, ini belum fungsi aljabar. Jadi kalau fungsi aljabar itu dia ada tambah kurang. Dia perkaliannya ini itu harus dibuka. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita tidak bisa langsung menurunkannya. Kita turunkan 2X, kita turunkan 3X, kita turunkan 3X, kita turunkan 2. Tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita mau memakai rumus turunan fungsi aljabar seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, maka caranya kamu kalikan dulu ke dalam. 2X dikali 3X 6X kuadrat, 2X dikali 2 4X, 3 dikali 3X 9X, 3 dikali 2 itu 6. Nah, setelah sudah seperti ini, kurungnya sudah terbuka, maka kita turunkan. Kita turunkannya seperti biasa, seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Jadi Y aksen sama dengan 6 dikali 2 X pangkat 2 kurang 1 ditambah turunan 4X langsung saja 4, turunan 9 langsung saja turunan 9X langsung aja 9, turunan 6 langsung saja 0. Atau sebelumnya kamu jumlahkan dulu ini juga bisa, nanti hasilnya juga sama. Karena ini dengan ini kan bisa dijumlahkan. Maka hasilnya 12X ditambah 13. Itu jika kita mau pakai cara fungsi aljabar yang sebelumnya. Jadi kita kalikan dulu ke dalam. Nah, jadi kalau kita mau pakai cara ini, caranya seperti ini. Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, ini dikali 3X ditambah 2. Maka yang disebut U itu yang ini, yang disebut V itu yang ini. Miss, kalau ini V, ini U boleh? Boleh. Asalkan kamu ingat nanti waktu dirumus ini V, ini U, itu sama aja. Tapi biar mudah, buat aja yang pertama kali U, yang keduanya V, biar ingat. Nah, kamu harus ingat bahwa U dengan V ini hanya sebuah variabel pembantu untuk rumus. Jadi kalau mau ganti hurufnya pun boleh. Ini jadi A, ini jadi B pun boleh. Sudah? Yang penting rumusnya tetap sama. Nah, jadi turunannya ini yaitu Y aksen. Jadi saat memakai rumus ini udah turunan. Jadi Y aksen sama dengan U aksen. Arti U aksen itu kan aksen itu turunan. U aksen artinya turunan dari U. Nah, turunan U ini kan U nih. Turunan U ini apa? Ini kan U-nya 2X tambah 3. Ini kan sebuah operasi aljabar. Jadi turunannya ya seperti biasa. Turunan 2X berapa? 2.
turunan 3 0, berarti hasilnya turunan U itu 2. Lalu dikali V, V itu yang mana? Yang ini V, maka dikali 3x tambah 2, rumusnya tambah. Lalu U itu yang mana? Yang ini tadi, 2x tambah 3 dikali V aksen. V aksen itu yang mana? Turunannya dari ini, kan aksen itu turunan. Jadi turunan 3x apa? Kan 3. Turunan 2 0, berarti 3 tambah 0 3, berarti V aksennya 3. Nah, ingat, ini suatu perkalian. Jadi yang duluan dikerjakan itu perkalian. 2 dikali 3x tambah 2. Ingat, itu aljabar, jadi dikalikan satu per satu. 2 dikali 3x itu 6x. 2 dikali 2 itu 4. Nah, 2x dikali 3 itu 6x. 3 dikali 3 itu 9. Karena ini positif, harusnya kan dikalikan ke ini semua. Karena positif ini kan punya semua, tapi karena positif tidak berpengaruh. Jadi lihat yang sama, 6x tambah 6x 12x. Lalu 4 ditambah 9 itu 13. Sorry, saya lupa tulis satunya. 13. Maka hasilnya 12x ditambah 13, itulah Y aksen. Oke. Contoh yang kedua, soal yang kedua kita perhatikan. Oke, ini saya pakai cara perkalian dua fungsi dulu, tidak usah pakai aljabar. Perhatikan. Y sama dengan 2x kuadrat tambah x dikali 4x tambah 1. Nah, Y aksen sama dengan rumusnya itu U aksen dikali V tambah U kali V aksen. Nah, U aksen berarti turunan dari yang ini. Nah, turunkan dulu ini. Turunannya ini berarti 2 dikali 2 4x. Pangkat 2 kurang 1 berarti 4x. Turunan x itu 1. Saya udah pernah itu bahas di pelajaran sebelumnya kan. Jadi U aksennya itu 4x tambah 1. Nah, ini dikali V rumusnya. V-nya itu yang ini. Berarti kali 4x tambah 1. Lalu ini tambah, itu rumusnya. Nah, ini U. Berarti U yang mana? 2x kuadrat tambah x. Berarti 2x kuadrat tambah x dikali P aksen. V aksen. Berarti ini 4x tambah 1. Jadi turunkanlah dulu ini. Turunan 4x itu 4. Turunan 1 itu 0. Jadi 4. Lalu kamu kalikan ke dalam. 4x dikali 4x. 16x kuadrat, 4x dikali 1 4x, 1 dikali 4x 4x, 1 dikali 1, sorry ini 1 dikali 1, ini 1 ya, sorry saya salah tulis nih. Oke, 1 dikali 1 1. Nah, ini 2x kuadrat dikali 4, 8x kuadrat, 4 dikali x, 4x. Kenapa dia duluan dikerjakan itu perkaliannya? Karena kalian sudah tahu, saya selalu bilang bahwa perkalian adalah tingkatan tertinggi. Sehingga jika ada rumus penjumlahan dan perkalian yang duluan dikerjakan perkalian. Lalu kita lihat yang sama, 16 dengan 8, 12, 24x kuadrat. 4x itu 8x ditambah lagi 4x jadi 12x ditambah 1. Maka Y aksennya itu hasil terakhirnya itu ini dia, 24x kuadrat tambah 12x ditambah 1. Nah, soal yang ketiga, kalau kalian tidak bisa langsung, maka kamu bisa kerjakan satu per satu seperti ini.
fx sama dengan 5 kurang x pangkat 3 dikali x kuadrat kurang x. Jadi kamu bikin dulu U yang mana? Ini U, yang ini V. Ini U, yang ini V. Nah, lihat ya. Nah, lalu di sini U aksen. Berarti yang ini kamu turunkan. Kan aksen itu artinya turunan. Yang ini kamu turunkan. Nah, kamu turunkan itu sesuai dengan turunan yang kemarin saya ajarkan. Biasa aja turunkan. U aksen turunan 5 itu 0. Ini kan kurang, tulis kurang. Turunan x pangkat 3 itu kan 3 dikali ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. 0 kurang 3x kuadrat. Jadi U aksen itu min 3x kuadrat. Nah, ini V. V berarti V aksennya itu 2x dikurang 1. X itu turunannya kan 1. Sudah, jadi diturunkan dulu satu-satu biar nggak langsung seperti ini kalau misalnya kamu sulit untuk memahami. Seharusnya memang kamu sudah benar-benar paham dalam menurunkannya ini langsung supaya nanti tidak sulit mengerjakan. Nah, f aksen x ini udah turunan. Jadi kalau udah sampai sini ini udah turunan. Jangan nanti udah nyampe sini kamu turunkan lagi. Salah, karena sering terjadi seperti itu. Jadi kalau udah masuk rumus ini sudah turunan. Sudah. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Jadi kamu tinggal masukin. U aksen kamu tadi udah dapat. Ini dia, masukkan ke dalam rumus dikali. V-nya kamu tadi udah tulis. Ini dia V-nya. Ini dia. Lalu ditambah U-nya itu kamu udah tahu, ini dia tadi kan. V aksennya kamu juga udah tulis, ini dia. Nah, kaliin dulu, lalu nanti ditambah. Nah, ini dikali ini min 3x pangkat 4. Ini dikali ini positif ya, negatif, jadi positif 3x pangkat 3. Karena ini ada 2, ini ada 1, jadi pangkatnya 3. Tambah, nah ini 5 dikali 2x, berarti 10x. 5 dikali min 1, berarti min 5. Min x pangkat 3 dikali 2x, jadi min 2x pangkat 4. Karena ini x yang 3, ini x yang 1, jadi dijumlah pangkat ya jika dikalikan. Itu udah sering saya jelaskan. Min x pangkat 3 dikali min 1 jadi positif x pangkat 3. Lalu cari yang sama, ini kan positif, harusnya dikali ke dalam kan. Tapi karena dia positif kan tidak berpengaruh. Jadi langsung buka aja. Nah, ini dengan ini, ya kan sama-sama pangkat 4 sesuku. Min 5x pangkat 4. Ini dengan ini, sama-sama sesuku, 4x pangkat 3. Ini ada 3, ini ada 1, jadi 4. Ya kan, x pangkat 3 ini 10x nggak ada kawan, min 5 juga nggak ada kawan. Ini hasilnya. Nah, kalau kamu agak sulit memahami ini, kamu bisa pilih cara aljabar yang saya jelaskan yang tadi. Nah, cara aljabarnya ini, jadi kamu biar nggak pakai rumus yang tadi, biar kamu hanya pakai rumus yang sebelumnya saya ajarkan, maka kamu tulis aja. Nah, cara perkalian aljabarnya. Jadi fx sama dengan ini. Nah, jadi ini kamu bongkar dulu, Jadi dibongkar dulu baru diturunkan. Cara membongkarnya itu kan sudah tahu. Dikalikan aja satu per satu. Seperti yang saya ajarkan ini aljabar karena ini kali-kali kan. Nah, jadi setelah dia sudah jadi seperti ini, Nah, ini kan seperti soalmu yang kemarin. Nah, ya kan? Nah, jadi kamu tinggal turunin aja seperti biasa. Gak perlu pakai rumus tadi. Jadi langsung 5 dikali 2, 10x. Pangkat 2 kurang 1, 5x langsung aja 5. Nah, kurang 5x. 5 dikurang 1. Sudah? Tambah 4x pangkat 4 kurang 1. Seperti biasa aja kayak kemarin. Jadi 10x dikurang 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3. Nah, biar rapi, pangkat yang paling besar dulu di depan, lalu berurut pangkat 4-nya ini, pangkat 3-nya yang ini,
pangkat 1 yang ini, konstantanya yang ini. Jadi jawabannya dengan yang tadi itu sama aja. Nah, jadi saya rasa kalau kamu sulit memahami yang tadi, kamu lebih baik. Kita akan mulai. Ini kan rumus Y sama, ini kan soal Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3 dikali 4X tambah 5. Nah, ini kan U. Jadi U ini tulis dulu di sini biar mudah. Jadi ini U aksen ini kamu turunin. Nah, turuninnya kan ini. Nah, ini V sama dengan 4X tambah 5. Turunin lah ini. Sama kayak turunan yang udah saya ajarkan itu, diturunin kan. Nah, ini masuk turunannya Y aksen sama dengan. Ini kan tadi masih turunan satu per satu. Belum turunan yang ini ya. Jadi masuk Y aksen sama dengan U aksen dikali V tambah UV aksen. Jadi tinggal masukin. Yang mana U aksen yang ini, yang mana V yang ini, yang mana U yang ini, yang mana V aksen yang ini. Jadi sebenarnya dia macam dikali silang begini rumusnya. Nah, lalu kalikan dulu ini. Udah, setelah itu ini hasilnya. Jadi kalikannya satu per satu ya, sama kayak aljabar ya. Ini juga satu per satu ya. Jadi ini dapatnya ini dapatnya ini. Lalu jumlahkan yang sama. Jumlahkan yang sejenis. Ini X pangkat 2, ini X, ini yang hanya konstanta. Jadi jawabannya ini. Nah, kalau pakai cara aljabar, pakai cara perkalian aljabar itu, jadi ini soalnya bongkar dulu. Nah, bongkar dulu. Kok tadi kan kita langsung pakai rumus turunannya. Jadi kita turunkan langsung kan, cari dulu turunan U, cari dulu turunan V, lalu masukin ke rumus. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita bongkar dulu. Kaliin satu-satu, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, lalu ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Jadi dikali semua. Nah, hasilnya ini. Nah, sederhanain dulu biar mudah, biar nggak panjang kali. Kalau langsung diturunin juga boleh, tapi biar nggak panjang kali sederhanain dulu. Ini ada pangkat 3-nya 1. Ini pangkat 2 ada 2, jadi 5 tambah 8, 13. Ini pangkat 1 ada 2, jadi 10 tambah 12, 22. Ini konstantanya sendiri. Nah, udah kayak gini, kan ini kemarin udah kita pelajari bentuknya begini ya. Ini namanya fungsi aljabar. Ya udah, turunin aja kayak biasa, kayak yang saya jelaskan itu. Udah ada rumus-rumus, hanya memakai turunan yang biasa yang saya jelaskan. Nah, Y aksen sama dengan turunkanlah ini. Jadi 12X kuadrat. Turunkanlah yang ini. Jadi 26X. Turunkanlah yang ini. Jadi 22. Jadi cara menurunkannya itu harus cepat. Langsung tahu. Ini kali ini 12. Terus pangkatnya dikurang 1. Ini kali ini 26. Lalu pangkatnya dikurang 1. Lalu ini 22X langsung 22. Nah, gitu dia. Nah, ini turunan 15 ya langsung 0. Gitu dia. Nah, ini 12X kuadrat tambah 26X tambah 22. Nah, sekarang yang nomor 5 ini. Nah, yang nomor 5 ini saya hanya pakai cara aljabar aja. Karena kalau menurut saya, kalian pasti lebih mudah menggunakan ini. Tapi menurut saya, kalau kalian mau pakai cara yang perkalian dua fungsi sih enggak masalah. Gitu ya. Jadi mau pakai cara U aksen V tambah V aksen itu enggak masalah. Mau pakai cara aljabar juga enggak masalah. Sudah. Jadi ini JX sama dengan ini. Jadi sepanjang ini pun kalau kita pakai cara perkalian aljabar dia mudah gitu. Tapi kalau kita pakai cara U aksen V UV aksen memang agak panjang. Nah, jadi kalau menurut saya ya kalian pilih yang ini aja. Tapi yaitu kembali ke kalian, karena saya selalu kan kasih cara itu ya, kalau ada 2 saya kasih 2, kalau ada 3 saya kasih 3. Jadi kamu terserah mau pilih yang mana. Oke. Jadi JX sama dengan ini kali ini. Jadi bongkar dulu, bongkar muatannya ya. Ini dikali ini ke sini. Ini dikali ini ke sini. Dan ingat, jangan lupa kalau X di sini ada pangkat 2, ini ada pangkat 1 jadi 3 ya. Lalu jangan lupa kalikan koefisiennya. Nah, kalikan dapatlah ini. Sudah. Lalu kamu sederhanain. Nah, ini ada pangkat 3 ada kawan nggak? Nggak ada, tulis. Ada pangkat 2 ada kawan? Ada. 4 dengan 6 jadi 10. Ya kan? 10X kuadrat.
Nah, 3x tambah 10x 13x. Ini 5. Nah, ini beda ya. Kalau tadi ini kan pangkatnya ini sekarang tetap bukan dijumlah karena ini penjumlahan. Ya, ingat kalau perkalian pangkatnya ditambah. Tapi kalau penjumlahan pangkatnya itu tidak ditambah, pangkatnya tetap. Kalau dia sejenis yang boleh dijumlah. Jadi x pangkat 2 ini kan selalu saya bilang, anggaplah ini pisang. Karena sama-sama pisang bisalah dijumlahkan. 10 pisang, pisangnya tadi x pangkat 2. Jadi ini lebih kepada jenis kalau dia penjumlahan. Paham ya nak ya, ingat. Lalu setelah ini kan sudah operasi aljabar biasa. Turunkanlah pakai fungsi aljabar. Turunkan biasa, 8 dikali 3 X pangkat 3 kurang 1. Nah, jawabannya ini. Nah, jadi nanti jawabannya mau pakai cara UV aksen, U aksen P sama aja juga, jawabannya sama. Nah, oke, terserah kamu pilih yang mana. Oke.